Baik, kita masuk ke tahap yang kedua atau tugas yang kedua, yaitu basis data terdistribusi. Ini sudah saya rangkum juga, yaitu melakukan replikasi antara Windows dengan Ubuntu, di mana Ubuntu itu kita jalankan di VirtualBox dan menginstal XAMPP juga di dalam Ubuntu. Pertama-tama kita jalankan XAMPP-nya sudah, lalu kita masuk ke phpMyAdmin-nya di Ubuntu. Lalu kita akan ekspor dulu ya database yang ada di Windows. Oke, ini sudah kita ekspor, kita copy ke folder share yang sudah saya setting sebelumnya, supaya jadi tanpa flashdisk. Kita share dari folder langsung tanpa flashdisk dari Windows ke Ubuntu. Kita masuk ke Ubuntu-nya. Ini rumah sakit, copy, masukin ke dokumen, paste, lalu kita import rumah sakit, klik go. Kita bikin dulu database rumah sakit. Ini rumah sakit. Lalu kita masuk ke Windows, kita setting di Windows terlebih dahulu dengan panduan yang sudah saya buatkan sebelumnya, supaya lebih cepat prosesnya videonya. Kita setting di primary replication-nya di ini master ya. Lalu kita pilih yang ini, kita pilih DB rumah sakit. Oke, yang ini kita copy, kita masuk ke XAMPP, konfigurasi, lalu kita paste di bawah log ya, log. Kita paste di sini, lalu kita save. Oke, lalu kita restart MySQL-nya. Lalu kita klik kirim. Oke, sudah ada statusnya. Kemudian di tahap kedua kita membuat akun. Kita buat replikasi 1. IP-nya kita lihat IP di Ubuntu. Ini ya, 192.168.975.
192.168.9.75 kata sandi. Oke, lalu kita centang klien sama slave, lalu kita klik kirim. Korup, bentar ya, saya perbaiki dulu, ada yang korup, saya post dulu. Sudah masuk akun replikasi, sudah saya perbaiki database-nya, sudah saya klik kirim. Oke, lalu kita masuk ke Ubuntu. Kita masuk ke slave change. Oke, kita masukkan username tadi yang baru saja kita buat, replikasi 1 password, terus IP dari komputer Windows, cek. Ini ya 123 ini kok ini 123. Lalu kita masuk ke terminal, kita mengedit my.cnf. Sebetulnya untuk mengedit my.cnf ini bisa langsung dari apanya ya, tapi di Ubuntu saya udah beberapa kali coba juga, udah update juga, tetap error. Dari sini kita mau mengedit mirip seperti XAMPP yang tadi, ini config. Jadi di sini ini ketika aku klik yes, dia error ya, harus restart lagi apanya Ubuntunya. Jadi kita edit melalui terminal. Kita edit melalui terminal. Kita masuk ke folder XAMPP-nya. Folder etc my.cnf, nama filenya my.cnf. Tunggu, kayaknya ada salah. Sudo nano opt lem. Oke, kita cari ini ya, replicate id 2. Kita cari, nanti kita copy ke situ. Ini kita kasih pagar dulu. Ini server ID 2. Kita masukkan server ID yang ada di sini tadi ya. Nah, ini ID. Kita copy, masukkan ke yang tadi my.cnf.
Lalu kita simpan. Aduh, harusnya belum disimpan dulu. Gue ya. Tunggu dulu. Copy dulu. Copy. Oke, jangan disimpan dulu. Kita mengubah hak aksesnya terlebih dahulu. Kita buka terminal baru. Ini my.cnf. Lalu yang ini kita save. Oke. Enter. Kita restart Apache dan MySQL ya. Lalu di sini kita klik go. Oke, sudah. Ini sudah muncul. Kita akan mengaktifkan koneksi ini, mengenabelkan ya. Kita masuk ke library, kita masuk ke terminal. cd opt php my. Oke, sudah masuk ke library. Lalu kita atur hak aksesnya, sudo chmod wsx config.php. Nama filenya config.php, config default, config default.php. Oke. Lalu kita masuk ke foldernya untuk mengedit yang kita ubah tadi hak aksesnya. Other location, Ubuntu, opt, lmpp, php myadmin, library. Ini ya.
Kita cari ini ya, kita pastikan dia bernilai true. Ini allow arbitrary server. Nah ini true. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Ini kan tadi ini kita refresh. Oke. Kita akan masuk ke MariaDB. cd opt ampp bin. Oke, sudah masuk di bin. Sudo kita stop slave-nya. Tunggu, kita stop slave-nya. Lalu kita start reset slave-nya. Kita akan masuk lagi ke Windows, kita cek status masternya. Ini, tapi kita pastikan dulu apakah ini betul-betul 15, karena kadang dia tidak sesuai dengan yang di sini. Kita masuk ke ini sampai kita shell, kita ketik ini MySQL root. Nah ini dia kan 16, sementara di sini 15. Nah, jadi kita akan mengganti ke 16. Ini change to. Kita masuk ke ini tadi, kita masukkan ke sini. Masuk ke MariaDB-nya, change master to master host samaringan. Kita isi IP Windows 3, lalu master user. Ya, kita ulang, ini harusnya ada underscore di sini. Master host. Oke. Master tadi usernya replikasi 1, lalu master password
kita isi yang dari sini. SQL bin titik 000016 dengan master log post sama dengan 465. Kita tutup lalu kita enter. Oke, kita ulang karena saya tadi melakukan kesalahan di sini. Jadi kita ulang. Change master to master host. Nah, ini lalu master user replikasi 1, lalu master password pengadilan, terus master log file, master post. Oke, kita refresh di sini. Oke. Nah, ini /io sudah, yes. /SQL running sudah, yes. Jadi kita langsung praktekkan. Contoh di tabel pasien, kita menambah pasien baru atau menghapus pasien, atau kita lebih apanya, daftar obat, atau kita menambah obat ya, kita menambah obat di Windows. Oke, sudah masuk. Nah, ini asal penamat. Lalu kita cek di Ubuntu-nya apakah sudah masuk juga atau belum. Kita cek di Ubuntu-nya. Ini kita reload. Ah, ini sudah masuk asam namat ya. Jadi apa yang kita lakukan di Windows bisa secara otomatis berubah juga di Linux gitu. Baik, demikian tugas ini saya buat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, mohon masukan, kritik dan sarannya. Untuk Ibu Tuton, Ibu Maria Agustin, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.